Series ini dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang menjadi buronan polisi setelah berkali-kali melakukan perampokan bersama kekasihnya. Naasnya, perampokan itu gagal total dan berujung pada kematian sang kekasih. Wanita itu pun menjadi frustasi dan berniat kabur ke negara lain. Di tengah keputusasaannya, ia dihampiri oleh seorang pria yang dikenal dengan nama Profesor. Profesor kemudian menawarkan sebuah bisnis di mana si wanita akan bergabung dengan kelompok perampokan elit yang akan melakukan perampokan terbesar di negara tersebut. Karena sudah tidak memiliki pilihan lain, si wanita itu pun akhirnya setuju untuk bergabung. Setelah itu, ia pun dikumpulkan bersama beberapa anggota lain. Profesor lalu mengajak mereka ke sebuah tempat yang menjadi markas mereka selanjutnya. Tak tanggung-tanggung, selama 5 bulan ke depan, mereka diharuskan mengikuti perkuliahan perampokan. Sehingga operasi perampokan nanti diharapkan akan berjalan mulus tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Pada pertemuan pertama, mereka memilih nama kota sebagai nama samaran. Anggota yang pertama bernama Berlin, seorang perampok yang sudah banyak melakukan perampokan besar. Oleh sebab itu, Profesor mempercayainya sebagai kapten. Anggota selanjutnya adalah Moskow, seorang perampok yang ahli dalam membuat lubang. Lalu ada Denver, anak dari Moskow yang ahli dalam bela diri. Kemudian ada Rio, seorang hacker yang sangat jenius. Lalu ada Helsinki dan Oslo yang merupakan veteran perang Serbia yang sangat terbiasa dengan segala jenis senjata. Selanjutnya ada seorang penipu bernama Nairobi yang sudah membuat uang palsu sejak berusia 13 tahun. Dan anggota yang terakhir adalah si wanita yang memilih nama Tokyo sebagai nama samarannya. Mereka semua direkrut oleh si profesor yang sangat ahli dalam merencanakan perampokan dengan sangat matang. Profesor tidak memiliki catatan kepolisian atau daftar kependudukan sejak ia berusia 19 tahun. Oleh sebab itulah ia juga dijuluki sebagai hantu. Selama 5 bulan, Profesor mengajarkan semua detail penting terkait perampokan yang akan mereka lakukan. Profesor menegaskan bahwa mereka dilarang membunuh siapapun dalam operasi perampokan. Sampai akhirnya hari perampokan pun akhirnya tiba. Mereka menggunakan pakaian berwarna merah lengkap dengan topengnya yang khas. Kelompok perampokan ini akan melakukan perampokan di Badan Percetakan Uang Negara. Di sana mereka menyandra sebanyak 67 orang, termasuk pegawai dan para siswa yang sedang melakukan kunjungan. Salah satu siswi bernama Ellison Parker akan menjadi tawanan kunci untuk misi perampokan kali ini. Mereka pun mengumpulkan semua tawanan di aula gedung dan meminta mereka semua untuk menyerahkan handphonenya. Sesuai rencana dari Profesor, Rio dan Tokyo sengaja mengecoh para polisi dengan berpura-pura keluar dari gedung dan kembali masuk agar polisi mengira mereka semua terperangkap di dalam gedung. Padahal hal itu dilakukan agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk mencetak uang sebanyak 2,4 miliar euro. Namun saat eksekusinya, Rio ternyata terkena tembakan dari seorang polisi. Hal itu pun membuat Tokyo marah dan menjadi tidak terkendali. Profesor dan Berlin pun mengetahui kalau ternyata Rio dan Tokyo selama ini diam-diam telah menjalin hubungan. Dan hal itu sangatlah ditentang oleh Profesor. Karena bagaimanapun juga, hubungan mereka akan mengganggu kelancaran rencana perampokan. Setelah itu, seorang penyidik kepolisian bernama Raquel Murillo ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Di sana, ia juga bertemu dengan seorang intel negara yang bernama Prieto. Raquel lalu diminta untuk bernegosiasi dengan pihak perampok yang berada di dalam gedung.
di mana telepon itu akan langsung terhubung dengan profesor. Sayangnya negosiasi itu ternyata tidak menghasilkan kesepakatan di antara keduanya. Setelah itu Berlin meminta semua tawanan untuk mengganti pakaian mereka dengan baju yang sama seperti perampok. Pada malam harinya Prieto mendatangkan pasukan khusus yang akan menerobos masuk ke dalam gedung. Namun rencana itu ternyata tidak disetujui oleh Raquel karena akan membahayakan semua tawanan yang berada di dalam. Prieto lalu menjelaskan kalau salah satu tawanan yaitu Ellison Parker adalah anak dari duta besar Inggris. Jika mereka tak melakukan apapun untuk menyelamatkannya, maka peperangan antar negara akan terjadi. Semua itu ternyata sudah diprediksi oleh profesor. Jadi mereka pun meminta Ellison untuk menelpon pihak kepolisian dan mengatakan kalau semua tawanan saat ini berpakaian persis seperti perampok. Nah, hal itu tentu saja akan membuat pihak kepolisian menjadi bimbang karena jika mereka menyerang sekarang, mereka bisa saja menembak para tawanan yang tidak bersalah. Alhasil, semua pasukan khusus pun diminta mundur oleh pihak kepolisian. Setelah menggagalkan rencana pasukan khusus, para tawanan pun diminta untuk mulai bekerja mencetak uang sebanyak mungkin. Di sisi lain, Raquel pun pergi ke kafe dekat gedung untuk mengabari ibunya. Tak disangka profesor berada di sana dan meminjamkan handphonenya pada Raquel. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Raquel pun menggunakan handphone profesor untuk menghubungi ibunya. Keesokan harinya, Berlin membawa seorang tawanan bernama Monica untuk mengumumkan sesuatu di luar gedung. Mereka semua menggunakan pakaian yang sama persis sehingga polisi tidak bisa menembak mereka. Monica mengumumkan kalau ada 67 sandera di dalam gedung dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, mereka pun kembali masuk ke dalam gedung. Beberapa tawanan pria kemudian diminta untuk membuat lubang sesuai dengan arahan dari Moskow. Sedangkan beberapa dari mereka juga diberikan kesempatan untuk membuat sebuah video untuk keluarganya. Nah, khusus untuk Ellison, ia dijaga langsung oleh Rio. Namun, perhatian Rio pada Ellison ternyata membuat Tokyo cemburu. Saat mereka sedang berdebat, Ellison tiba-tiba mengaktifkan handphonenya. Polisi yang berada di luar langsung menangkap sinyal dari Ellison dan menyadap handphonenya. Dari kamera handphone tersebut, polisi bisa merekam apa yang sedang terjadi di dalam gedung. Rio yang melihat hal itu langsung merebut handphone tersebut dan dilemparkan keluar gedung. Sayangnya dari rekaman tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi wajah Rio dan melihat beberapa hal di dalam gedung. Dengan informasi itu, Raquel pun kembali menghubungi profesor dan mengatakan kalau mereka telah mengidentifikasi wajah dari salah satu perampok. Karena hal itu, profesor meminta Berlin untuk menggeledah semua tawanan dan memastikan agar mereka semua tidak memegang handphone. Setelah itu, para tawanan diberikan makanan untuk masing-masing orang. Saat itu, seorang tawanan bernama Arturo berkata pada Monica kalau ia memiliki handphone di jaketnya yang berada di dalam ruangan kerjanya. Monica adalah sekretaris sekaligus selingkuhan Arturo yang sekarang sedang mengandung bayi mereka. Setelah sarapan, semua tawanan pun digeledah satu persatu. Monica yang menderita penyakit kepanikan serius meminta izin untuk dipisahkan dari para tawanan. Rio pun akhirnya mengaku pada Berlin perihal apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Berlin lalu marah pada Rio dan memintanya untuk memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Scene lalu beralih memperlihatkan profesor yang kembali menemui Raquel. Profesor terus mencoba mendekati Raquel dan mencoba mengintip sesuatu di handphone Raquel. Namun, ia pun terciduk oleh Raquel yang langsung menggeledah profesor di hadapan semua orang.
Sayangnya, Raquel tak menemukan barang-barang mencurigakan dari profesor, dan bahkan sang pemilik kafe mengaku mengenal profesor sejak lama. Karena merasa malu dan bersalah, Raquel pun akhirnya pergi meninggalkan kafe tersebut. Kemudian Denver masuk ke dalam ruangan sambil membawa obat-obat untuk orang-orang yang sakit. Tak lama kemudian, Berlin datang menghampiri mereka. Berlin lalu menyuruh Monica untuk kembali ke tempat tawanan yang lain. Di sisi lain, Tokyo juga melihat Rio yang baru habis dipukuli oleh Helsinki. Tokyo pun marah dan menembak beberapa CCTV di dalam gedung. Ia pun menelpon profesor dan mengancam akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Rio. Nah, dari sini konflik internal di dalam kelompok pun mulai melebar. Seluruh anggota kesal pada sikap Tokyo yang dinilai selalu mengacaukan rencana karena urusan pribadinya. Sementara itu, Denver yang diperintahkan untuk membunuh Monica tidak tega melakukannya sehingga ia hanya menembak kaki Monica dan menyembunyikannya di ruangan berangkas. Di sisi lain, Ibu Raquel terlihat panik saat cucunya tiba-tiba menghilang. Ia pun mencoba menelpon Raquel, namun tak ada jawaban. Ia pun menelpon nomor yang baru menelponnya tempo hari, dan nomor itu adalah nomor profesor. Profesor lalu pergi ke tenda polisi di depan gedung dan memberikan teleponnya pada Raquel. Raquel yang panik tidak sadar kalau ia membawa handphone profesor. Profesor lantas memanfaatkan kunjungan itu untuk melihat semua yang ada di tenda polisi tanpa dicurigai oleh siapapun. Sementara itu, Tokyo dan yang lainnya terlihat marah ketika mengetahui kalau Berlin telah menyuruh Denver untuk membunuh salah satu tawanan. Mereka kecewa karena Denver telah melanggar peraturan yang dibuat oleh profesor. Bahkan, Moskow yang mendengar hal itu juga langsung terkena serangan jantung. Ia merasa menyesal karena membiarkan putranya menjadi seorang pembunuh. Saat sampai di rumahnya, Raquel melihat anaknya baru saja pulang bersama mantan suaminya. Ia pun sangat marah karena takut mantan suaminya akan melakukan sesuatu yang tidak baik pada putri mereka. Setelah itu, Raquel pun pergi ke kafe untuk mengembalikan handphone milik profesor. Di dalam kafe, Raquel merasa bersalah pada profesor karena kemarin sempat menuduhnya. Namun, berkat image baik yang ditampilkan profesor, Raquel menjadi lebih terbuka kepadanya. Tak lama kemudian, rekan kerja Raquel yang bernama Angel tiba-tiba datang dan mengajak Raquel untuk kembali ke tenda kepolisian. Di sisi lain, Denver pergi ke ruangan berangkas untuk mengobati luka di kaki Monica. Saat Denver ingin mengeluarkan peluru di kakinya, Monica melarangnya. Ia takut jika ia tak kuat menahan rasa sakit dan akan membahayakan bayinya. Moskow yang baru sadar teringat akan kesalahannya karena telah mengajak Denver dalam misi itu. Ia pun berjalan ke aula dan membuka pintu gedung tersebut. Denver yang melihat hal itu segera menahan ayahnya dan mengatakan kepada ayahnya kalau ia tak membunuh siapapun. Barulah setelah itu ayahnya bisa bernafas lega setelah Denver mengajak ayahnya untuk pergi melihat keadaan Monica. Setelah kejadian itu, Moskow meminta izin untuk bisa keluar menghirup udara segar. Denver pun mengajak beberapa tawanan untuk keluar lengkap dengan topeng mereka. Nah, saat mereka sedang menghirup udara segar di atap gedung, Arturo tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Denver dan ayahnya tentang Monica. Ia pun marah dan membuat keributan. Nah, karena merasa panik, Denver dan Moskow berpura-pura berlutut agar dianggap sebagai tawanan. Namun, Arturo tetap mengamuk sambil menodongkan pistol palsu yang ia pegang. Nah, hal itu pun membuat pasukan khusus salah paham mengira Arturo sebagai perampok. Dengan perintah dari Raquel, pasukan khusus pun menembaknya. Di saat itulah polisi baru mengetahui kalau yang mereka tembak adalah tawanan. Arturo lalu dibawa kembali ke dalam gedung dan diberikan pertolongan pertama oleh para perampok.
Raquel yang merasa bersalah lalu menelpon pihak perampok untuk meminta izin agar tim medis bisa masuk ke dalam gedung. Hal itu pun ternyata diizinkan oleh profesor. Pada malam harinya, dua anggota tim medis dan Angel masuk ke dalam gedung. Di saat yang sama pula, kedua polisi lainnya juga menyelinap masuk melalui lubang ventilasi. Profesor yang memantau semuanya dari CCTV langsung mengenali Angel sebagai polisi. Profesor pun langsung menghubungi Berlin dan yang lainnya dan mengatakan kalau orang yang berkacamata adalah seorang polisi. Sesuai dengan rencana mereka, saat penggeledahan dilakukan, tim perampok langsung memasangkan penyedap suara di dalam batang kacamata yang digunakan oleh Angel. Sampai saat ini, semua rencana profesor berjalan dengan cukup baik. Setelah selesai memasukkan penyadap suara di dalam kacamata Angel, mereka bertiga pun diizinkan masuk untuk segera melakukan operasi pada Arturo. Proses operasi itu juga dimanfaatkan oleh Denver untuk mengambil beberapa alat dan obat bius yang diperlukan untuk menyelamatkan Monica. Mengingat Monica juga sekarang sedang dalam keadaan sekarat, tak lupa ia juga memperhatikan setiap detail langkah-langkah yang dilakukan oleh tim medis agar nantinya bisa dipraktikkan pada Monica. Setelah itu, barulah Denver kembali ke ruangan berangkas bertemu dengan Monica dan ayahnya. Di sana, keadaan Monica sudah semakin melemah karena peluru yang masih berada di dalam kakinya. Nairobi yang merasa curiga pada Denver mengikutinya ke ruangan berangkas. Ia pun melihat Denver bersama ayahnya yang sedang mengoperasi Monica. Namun, bukannya melapor pada Berlin, Nairobi justru ikut membantu menyelamatkan Monica. Sementara itu, di tengah operasi Arturo, Berlin mendapatkan telepon dari profesor karena menangkap sebuah sinyal yang mencurigakan di sekitar gedung. Berlin kemudian diminta untuk segera mengeluarkan tim medis karena profesor curiga kalau pihak kepolisian sedang melakukan pergerakan di sekitar gedung. Untuk mengantisipasi masalah itu, Berlin pun mengganti topeng yang digunakan oleh semua orang, sehingga jika benar ada penyusup yang masuk, mereka akan dengan mudah menangkapnya. Oleh sebab itu, saat Angel dan kedua tim medis keluar dari gedung, mereka langsung melaporkan hal itu pada Raquel. Kedua polisi yang awalnya ditugaskan untuk menyusup, akhirnya diminta mundur oleh Raquel. Jadi rencana profesor lagi-lagi berhasil, ditambah lagi saat ini ia bisa mengakses semua pembicaraan di markas kepolisian berkat penyadap suara di kacamata Angel. Di sisi lain, Berlin memasuki ruangan dengan gelagat aneh. Ia membuka sebuah kotak yang berisi cairan obat dan suntikan. Namun, kotak obat itu langsung ditutup ketika Tokyo tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya. Di sana, Tokyo meminta Berlin untuk mengakui kesalahannya pada profesor, di mana ia telah melanggar peraturan profesor untuk tidak membunuh siapapun. Berlin pun terpaksa menelpon profesor dan mengakui semuanya. Profesor yang mendengar hal itu sangat kecewa dan marah pada tindakan Berlin. Entah apa alasannya, tapi profesor sangat melarang semua anggotanya untuk membunuh siapapun. Apalagi saat ini, polisi telah mendesak profesor untuk menyerahkan bukti hidup dari semua tawanan. Setelah telepon itu ditutup dan Tokyo keluar dari ruangannya, Berlin kembali membuka kotak obat dan menyuntikkan sebuah cairan ke tangannya. Sementara itu, di kamp kepolisian, mereka baru saja menemukan sebuah bukti berupa kunci mobil dari pantulan CCTV sebelum perampokan terjadi. Para polisi menduga kalau kunci mobil itu adalah milik salah satu komplotan perampok. Setelah ditelusuri, polisi berhasil mendapatkan merek mobil dan tahun keluaran mobil tersebut. Profesor yang mendengar pembicaraan itu langsung menghubungi Helsinki. Helsinki berkata kalau mobil itu telah ia tinggalkan di tempat pembuangan mobil. Masalahnya, Helsinki sama sekali tidak membersihkan sidik jari atau bukti-bukti di dalam mobil yang ia buang.
Dan hal itu tentu saja sangatlah beresiko. Profesor yang mendengar hal itu langsung bergegas pergi ke tempat pembuangan mobil sambil membawa semua perlengkapan untuk menghilangkan barang bukti. Sebelum pergi, Profesor kembali mendapatkan telepon dari Rachel yang meminta Profesor untuk membebaskan 8 tawanan di bawah umur. Profesor diberikan waktu selama 1 jam saja untuk memikirkan keputusannya. Nah, 1 jam itu tidak digunakan untuk berpikir, melainkan pergi mengurus masalah mobil terlebih dahulu. Singkat cerita, Profesor pun sampai di tempat pembuangan mobil. Ia perlahan-lahan masuk sambil mencari keberadaan mobil tersebut. Namun sayangnya, ia dipergoki oleh seorang pekerja di sana. Profesor pun berlari dan bersembunyi di dalam sebuah mobil. Tak disangka, si pekerja ternyata mengetahui keberadaannya dan malah mengangkat mobil tempat Profesor bersembunyi. Setelah dikerjai habis-habisan, Profesor pun diturunkan dan dibiarkan pergi begitu saja. Sesampai di markas, Profesor pun menelpon Rachel untuk membicarakan kesepakatan mereka. Dari ke-8 orang yang akan dibebaskan, Profesor tidak memilih Ellison Parker. Hal itu pun membuat Prieto marah dan mendesak Rachel untuk melakukan apapun demi bisa membebaskan Ellison. Namun karena Ellison adalah tawanan yang istimewa, Profesor pun menawarkan agar ke-8 orang sebelumnya ditukar dengan Ellison. Karena desakan dari Prieto, Rachel pun akhirnya menyetujui tawaran Profesor. Profesor sama sekali tidak menyangka kalau Rachel akan mengambil keputusan tersebut. Jadi ia pun meminta waktu untuk kembali memikirkan keputusannya. Setelah telepon dimatikan, Profesor mendengar kalau Rachel dan timnya akan pergi ke tempat pembuangan mobil bekas. Oleh sebab itu, Profesor terpaksa kembali ke tempat pembuangan mobil sebelum Rachel dan timnya tiba di sana. Pada percobaan kali ini, Profesor berhasil menemukan mobil yang ia cari dan langsung membersihkan segala sudut untuk menghilangkan sidik jari. Tak lama kemudian, mobil polisi pun sampai di tempat tersebut. Profesor langsung bergegas keluar dan masuk ke dalam mobil yang lain. Selagi Rachel dan timnya mengamati mobil, Profesor mulai merencanakan pelarian yang sangat gila. Ia mulai merobek pakaiannya, mengotori seluruh tubuhnya, dan bahkan melukai hidungnya sendiri dengan sebuah besi. Saat Profesor keluar dari mobil tua itu, Rachel melihatnya dan menyuruh seorang polisi untuk mengejarnya. Siapa sangka, polisi itu percaya kalau Profesor adalah orang gila dan membiarkannya pergi begitu saja. Sesaat setelah itu, Rachel dan timnya mulai menemukan barang-barang mencurigakan yang digunakan untuk menghapus barang bukti. Sayangnya, Rachel dan anak buahnya lagi-lagi gagal karena Profesor sudah pergi tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, Profesor menyuruh Tokyo untuk membocorkan percakapan antara dirinya dan Rachel mengenai pembebasan Ellison. Seluruh warga Spanyol tentu saja sangat kecewa pada keputusan Rachel yang lebih memilih menyelamatkan putri duta besar Inggris daripada 8 warga Spanyol. Scene lalu beralih memperlihatkan flashback saat Profesor dan yang lainnya sedang mendiskusikan jalan keluar dari gedung. Profesor sengaja meminta Moskow dan para tawanan untuk membuat lubang agar bisa mengecoh para polisi. Padahal di tempat lain, Profesor telah menyiapkan sebuah terowongan yang ia bangun 5 tahun silam. Oleh sebab itulah, Moskow diperintahkan untuk membuat lubang di dalam ruangan berangkas yang akan terhubung langsung ke markas Profesor. Setelah diselidiki, kancing baju yang ditinggalkan Profesor di dalam mobil ternyata adalah milik Berlin. Rupanya itu adalah hukuman yang diberikan Profesor untuk Berlin atas perbuatannya. Berlin diketahui telah banyak melakukan perampokan dan seringkali dipenjara. Ia juga tak memiliki teman
keluarga, atau daftar kependudukan. Namun, dari kesaksian orang yang berada di sel yang sama dengannya, Berlin mengidap sebuah penyakit yang membuat kepribadiannya berubah jika tidak mengkonsumsi obat. Salah satu obat yang dikonsumsi oleh Berlin adalah obat langka yang digunakan untuk mengobati sebuah penyakit terkait penuaan, di mana para penderita penyakit ini biasanya tak akan bertahan lebih dari 2 tahun. Raquel pun mengusulkan agar informasi itu disebarkan untuk mengambil hati masyarakat kembali. Namun, Prieto mengusulkan agar kejahatan Berlin dimodifikasi dengan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan masyarakat, seperti halnya kasus jual beli anak di bawah umur. Dengan begitu, masyarakat akan lebih percaya lagi dengan pihak kepolisian. Tak disangka, Raquel malah menyetujui usulan tersebut. Setelah itu, tim kepolisian mendatangkan pekerja pembuangan mobil untuk membuat sketsa wajah profesor. Saat mengetahui hal itu, profesor langsung mencari data diri pekerja tersebut dan mencari cara untuk menghentikannya. Profesor pun menyusup ke dalam mobil polisi dan mengancam si pekerja pembuangan mobil untuk tidak membuat sketsa wajahnya, karena kalau tidak, profesor tak segan-segan akan membunuh keluarganya. Pekerja itu pun merasa ketakutan dan langsung menghapus semua sketsa yang ia buat. Di sisi lain, Berlin dan Nairobi yang sedang menonton berita dikejutkan dengan berita kejahatan yang Berlin lakukan. Nairobi sendiri tak menyangka kalau Berlin adalah penjahat yang keji karena memperjualbelikan anak di bawah umur. Merasa tidak pernah melakukannya, Berlin pun mencekik Nairobi dan menegaskan kalau ia tak mungkin melakukan hal itu. Berlin pun berpikir kalau ia tak pernah menggunakan mobil tersebut. Namun ia tahu siapa orang yang sudah membuat hal itu terjadi. Pasalnya sebelum hari perampokan, Denver diam-diam menggunakan jas Berlin untuk berpesta bersama yang lainnya. Oleh sebab itu, Berlin pun pergi bersama Helsinki dan Oslo untuk mencari keberadaan Denver. Tak lama kemudian, Berlin dan yang lainnya bertemu dengan Denver di depan toilet. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara dari dalam toilet, yang artinya sejak tadi Denver sedang menunggu seseorang di sana. Berlin lalu membuka pintu toilet satu persatu dan secara tidak terduga di sana ia menemukan Monica yang ternyata masih hidup. Tak lama kemudian Tokyo pun datang dan menyampaikan kalau Berlin mendapatkan telepon dari profesor. Dengan bangga, Berlin pun menunjukkan kalau Monica masih hidup dan baik-baik saja. Karena hal itu, profesor pun merasa lega karena rencananya kini akan kembali dilanjutkan. Setelah itu, Berlin pun memimpin teman-temannya untuk menakut-nakuti para polisi di luar gedung. Mereka sengaja menembak berkali-kali dan meminta para tawanan untuk berteriak histeris. Raquel langsung menghubungi profesor dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam gedung. Raquel kemudian meminta profesor untuk meyakinkan dirinya untuk segera menyerahkan bukti hidup dari semua tawanan secepat mungkin. Dan lagi-lagi, Raquel dan tim kepolisian terpancing ke dalam jebakan profesor. Angel dan Raquel yang masih mendiskusikan tentang obat Retoxil yang diduga dikonsumsi oleh salah satu perampok. Angel melaporkan kalau beberapa hari sebelum perampokan, ada seseorang yang membeli Retoxil dalam jumlah besar di sebuah apotek. Raquel pun langsung memerintahkan Angel untuk pergi memeriksa apotek tersebut. Kemudian Raquel dan beberapa rekannya memeriksa video bukti hidup para tawanan yang dikirim oleh profesor. Namun Raquel merasa kurang yakin dan curiga kalau video itu direkayasa oleh profesor. Jadi untuk meyakinkan dirinya sendiri, Raquel pun meminta izin pada profesor untuk masuk ke dalam gedung dan memeriksa semua tawanan secara langsung. Setelah disetujui oleh profesor, Raquel pun akhirnya masuk ke dalam gedung.
Tentu saja di dalam gedung, Rachel langsung disambut oleh Berlin dan yang lainnya. Saat diperiksa, Rachel ternyata membawa alat penyadap suara. Alat itu kemudian diambil oleh Tokyo dan diberikan kepada Rio untuk dihancurkan. Ternyata alat itu bukanlah alat penyadap suara biasa, namun di dalamnya Rachel telah menyelipkan pesan untuk Rio. Setelah itu, Rachel pun dipertemukan dengan semua sandera satu persatu. Pada awalnya, pemeriksaan itu berjalan dengan cukup lancar. Namun, Rachel bukanlah wanita bodoh yang masuk tanpa strategi apapun. Ia pun membocorkan pada Tokyo dan Rio kalau Berlin memiliki penyakit yang akan segera membunuhnya. Hal itu dilakukan agar perpecahan di antara mereka mulai terjadi. Berlin tidak menduga Rachel akan membocorkan penyakitnya pada Tokyo dan Rio. Ia hanya bisa terdiam dan langsung pergi. Tawanan terakhir yang Rachel tunggu adalah Allison. Namun, karena ada sedikit masalah, Allison mengulur waktu cukup lama dan membuat Rachel curiga. Meskipun begitu, mereka akhirnya berhasil menemukan Allison dan menunjukkannya pada Rachel. Setelah itu, Rachel pun akhirnya keluar dari gedung. Di waktu yang sama, Profesor datang ke kafe dan bertemu dengan Angel. Niat awal Profesor ingin menggali informasi tentang retoksil dari Angel. Namun, obrolan itu malah menjadi bumerang ketika Angel mulai bertanya tentang identitas Profesor. Profesor lalu menyamar dengan mengatakan ia hanyalah seorang pengusaha cuka apel yang tinggal di sekitar lokasi itu. Keesokan harinya, Angel tiba-tiba datang ke tempat Profesor. Rupanya Angel sengaja datang untuk memastikan identitas Profesor yang sebenarnya. Dengan terpaksa, Profesor pun mengizinkan Angel masuk ke dalam markasnya. Beruntung, Profesor sudah menyiapkan semuanya terlebih dahulu sebelum Angel datang. Namun tanpa diketahui, Angel diam-diam mengambil sendok Profesor untuk diselidiki lebih lanjut. Setelah Profesor meyakinkannya, Angel pun akhirnya pergi. Setelah itu, Angel pergi ke tempat ahli forensik untuk menyerahkan sendok Profesor. Untuk saat ini, Angel ingin memastikan siapa Profesor sebenarnya. Sebelumnya, Angel juga sempat menyerahkan sidik jari dari mobil polisi yang sebelumnya disentuh oleh Profesor. Ia penasaran apakah sidik jari itu akan cocok dengan milik Profesor. Di sisi lain, Rio masuk ke dalam toilet untuk memeriksa data yang ada di dalam alat penyadap suara. Tadi sangka data itu berisi video dari kedua orang tuanya yang meminta Rio menyerahkan diri. Orang tua Rio memastikan kalau Rio akan mendapatkan pengurangan hukuman jika ia mau bekerja sama dengan polisi dan menyerahkan dirinya. Kemudian Angel pergi ke apotik untuk memeriksa data retoksil. Tadi sangka sesampai di sana, pegawai apotik berkata kalau mereka baru saja dirampok dan semua datanya dibawa pergi. Profesor ternyata selangkah lebih cepat dari Angel. Hal itu pun membuat Angel sangat kebingungan. Mengapa semua rencana polisi bisa bocor padahal hanya ia dan Rachel yang mengetahuinya? Hal itu pun membuat Rachel sangat curiga kalau selama ini justru Angel lah mata-mata dari para perampok. Sesampai di camp kepolisian, Rachel langsung memarahi Angel dan mencurigainya sebagai mata-mata. Namun, Angel dan Rachel malah saling mencurigai satu sama lain. Angel pun menyinggung masalah kedekatan Rachel dan Profesor. Angel memiliki firasat buruk tentang Profesor yang tiba-tiba hadir di kehidupan Rachel. Perdebatan di antara mereka pun semakin memanas ketika Rachel meminta seorang polisi untuk menahan Angel dan mengeluarkannya dari tim penyelidikan. Arturo yang sedang berada di dalam kamar mandi berusaha berbicara dengan seorang tawanan tentang rencana pelarian diri mereka. Tawanan itu diminta untuk mengumpulkan peralatan yang mereka perlukan. Setelah itu, tawanan itu pun mengambil semua peralatan yang sudah mereka kumpulkan dan ditempelkan di tubuhnya. Pada malam harinya, Rachel dan Profesor makan malam bersama. Namun, Rachel tiba-tiba menodongkan pistolnya pada Profesor agar Profesor mau membawanya ke tempat tinggalnya. Dengan terpaksa, Profesor pun membawa Rachel ke markasnya. Tentu saja markas itu sudah dipersiapkan dan diubah menjadi tempat tinggal. Hal itu pun membuat Rachel merasa bersalah karena sudah menodongkan senjata kepada Profesor.
Saat Raquel dan Profesor menikmati waktu bersama, Angel malah menyetir dalam keadaan mabuk. Ia merasa frustasi karena Raquel tidak pernah percaya kepadanya. Tak lama kemudian, ia mendapatkan telepon dari ahli forensik yang mengatakan kalau sidik jari Profesor cocok dengan sidik jari yang ditemukan di mobil polisi. Itu artinya Angel sekarang sudah mengetahui kalau Profesor adalah dalang di balik perampokan. Angel pun langsung menghubungi Raquel namun tetap tidak ada jawaban. Angel lalu menelpon rumah Raquel dan meninggalkan pesan tentang kebenaran yang baru saja ia ketahui. Namun setelah meninggalkan pesan itu, Angel mengalami kecelakaan yang cukup parah. Sementara itu, di dalam gedung, Arturo dan para tawanan sudah menyiapkan pelarian mereka dengan cukup matang. Namun Arturo berkata kalau ia akan menjemput Monica terlebih dahulu agar bisa mengajaknya kabur. Sementara Arturo pergi menjemput Monica, para tawanan lain langsung melepaskan borgol mereka dengan peralatan yang sudah mereka siapkan. Di saat Oslo datang membawa makanan untuk mereka, kepalanya dipukul dengan besi yang membuatnya terluka cukup parah. Saat sampai di tempat Monica, Arturo justru kecewa melihat kedekatan Monica dengan Denver. Hal itu pun membuatnya sangat marah sehingga ia lupa pada rencana pelarian dirinya. Ia malah menantang Denver untuk berduel 1 lawan 1. Di tengah perkelahian itu, Arturo nekat menusuk Denver dengan sebuah gunting. Namun, gunting yang ia gunakan ternyata tumpul dan tidak melukai Denver. Hal itu pun membuat Denver sangat marah. Arturo yang ketakutan lantas membocorkan rencana pelarian teman-temannya agar Denver memaafkannya. Denver pun berlari memberitahu yang lain agar bisa menghentikan pelarian tersebut. Ke-16 tawanan lalu meledakkan pintu dan berhasil lolos dengan selamat. Para polisi yang berjaga di luar langsung menyelamatkan para tawanan dan bergerak mendekati pintu. Kesempatan itu rencananya akan dimanfaatkan sebagai jalan untuk masuk ke dalam gedung. Namun para perampok tiba di sana dan berusaha menutup pintu. Profesor yang melihat hal itu dari CCTV merasa tegang dan sangat ketakutan. Para perampok dan polisi terlibat perang tembak selama beberapa saat, sampai akhirnya Tokyo mendorong tembakan besar dan membuat para polisi ketakutan. Hal itu pun membuat para perampok berhasil menutup pintu. Raquel yang berada di kafe melihat berita tentang pelarian tawanan dan kecelakaan yang menimpa Angel. Raquel pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Angel. Di sana Raquel pun bertemu dengan istri Angel. Sang istri ternyata mengetahui kalau selama ini suaminya sangat mencintai Raquel. Bahkan sebelum kecelakaan, Angel terus-menerus menelpon Raquel berkali-kali. Hal itu pun membuat Raquel merasa sangat bersalah. Di dalam gedung, Helsinki menemukan Oslo dengan keadaan luka di kepalanya. Hal itu pun membuat Helsinki sangat sedih. Apalagi saat Berlin memeriksa keadaan Oslo, ia tahu betul kalau Oslo tidak mungkin selamat. Namun Helsinki seperti tidak menerima kenyataan itu. Ia berkata kalau kecelakaan seperti ini sudah sering mereka alami sejak menjadi veteran perang. Hal itu pun membuat semua anggota menangis mendengar perkataan Helsinki. Semua ini ternyata sudah diprediksi oleh Profesor. Ia yakin naluri manusia pasti akan tergerak melakukan pelarian. Dan Profesor tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi. Nah, apabila hal itu terjadi, ia yakin para tawanan yang lain akan mulai membangkang. Nah, strategi yang akan diambil saat situasi itu adalah menjadikan para tawanan sebagai partner mereka, di mana mereka akan memberikan 1 juta euro untuk para tawanan yang mau menuruti perintah perampok sampai nantinya dibebaskan. Alhasil, satu persatu tawanan pun diminta menemui perampok untuk bernegosiasi. Sementara itu, Raquel yang baru sampai di kamp kepolisian mendapatkan informasi tentang alat penyadap suara di kacamata Angel. Keesokan harinya, Ibu Raquel mendengar pesan suara dari Angel sebelum kecelakaan kemarin. Ia pun langsung menelpon Raquel untuk memberitahu isi pesannya. Namun, karena Raquel tak kunjung menjawab,
Jadi ia pun menelpon profesor. Ibunya meminta tolong pada profesor untuk menyampaikan pesan itu pada Rachel. Profesor yang mendengar hal itu merasa sangat ketakutan. Ia tak tahu harus berbuat apa karena rencananya tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi kini identitasnya sudah diketahui oleh Angel dan ibu Rachel. Karena hal itu, profesor pun terpaksa akan membunuh ibu dari wanita yang sangat ia cintai. Setelah itu, profesor pun pergi ke rumah Rachel. Ibu Rachel menyambutnya dengan sangat baik. Profesor sudah menyiapkan racun dan akan memasukkannya ke dalam minuman Ibu Rachel. Namun saat Ibu Rachel akan meminumnya, Profesor dengan cepat menepis gelas itu sampai pecah. Ia merasa tidak tega jika harus membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ibu Rachel yang sudah tua berpikir kalau gelas itu jatuh karena kesalahannya, jadi ia pun meminta maaf pada Profesor. Saat Ibu Rachel sedang sibuk membersihkan tumpahan kopinya, Profesor bergerak mengambil kertas tulisan Ibu Rachel tentang identitasnya dan menghapus pesan suara dari Angel. Tak lama kemudian, Rachel pun pulang ke rumahnya. Ia pun disambut oleh Profesor dengan sebuket bunga, dan setelah itu mereka pun makan siang bersama. Di tengah makan siang itu, Rachel tiba-tiba teringat semua perkataan Angel dan mulai menyusun setiap teka-teki di otaknya. Ia pun langsung memerintahkan polisi untuk mencari markas yang berada di sekitar apotek yang kemarin dirampok, karena kemungkinan besar markas perampok tak akan jauh dari sana. Tak lama kemudian, polisi menelpon Rachel. Para polisi ternyata telah menemukan rumah yang dicurigai sebagai markas perampok. Rachel pun langsung bergegas pergi ke tempat itu dan mengajak Profesor. Sesampai di markas perampok, Rachel dan polisi yang lain langsung memeriksa seluruh sudut rumah. Profesor yang menunggu di dalam mobil tampak sangat gelisah. Profesor teringat di malam terakhir sebelum perampokan, ia dan Berlin sempat minum-minum bersama. Dan itu akan menjadi bukti penting untuk para polisi. Rachel dan semua rekan polisinya berhasil menemukan semua bukti seperti rencana, jadwal, dan foto di dalam markas tersebut. Dan season 1 pun akhirnya selesai. Wah, endingnya bikin penasaran banget ya sama season 2-nya. Gimana kira-kira nasib Profesor dan yang lainnya ya?